Fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Fa innahu, karena Rasulullah atau Nabi Muhammad itu syamsu fadlin, bagaikan matahari dalam keutamaannya. Katakanlah Nabi Muhammad itu matahari, gitu loh, katakan. Sedangkan para nabi-nabi yang lain kawakibuha, bintang-bintang. Nah, bintang itu kan bisanya bersinar karena ngambil dari sinarnya matahari. Yudhirna anwaroha linnasi fi dhulami. Semuanya itu atau bintang-bintang itu menampakkan cahayanya untuk memberikan penerangan kepada seluruh manusia. Nah, kalau matahari sudah terbit, bintang kelihatan enggak? Enggak, sudah padam. Begitu pula setelah Nabi Muhammad diutus, maka risalah para nabi para rasul yang mendahulunya sudah dimansuh, didelit, diganti dengan syariatnya Rasulullah, syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau tauhidnya sama, semua para nabi membawa jalan tauhid yang sama. La ilaha illallah, itu semua sama itu. Begitu bicara syariat beda, karena syariat itu kan harus konteks dengan kondisi dan situasi. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqu bil husni mustamilin bil bushni muttasimi. Akrim bi khalqi nabiyyin, ini namanya sigha ta'ajjub, namanya bentuk ta'ajjub. Betapa mulianya ciptaan Nabi Muhammad ini. Akrim bi khalqi nabiyyin, betapa mulianya Nabi Muhammad, ciptaannya Allah menciptakan Nabi Muhammad ini. Zanahu khuluqun, dihiasi dengan akhlak yang mulia, yang baik. Bil husni mustamilin, mustamilin yang mengandung, bil husni dengan kebaikan, muttasimin yang bersifat, bil bishri dengan ramah, bahasa syatul wajah, mukanya itu selalu tersenyum. Nabi Muhammad itu gak usah senyum, mukanya sudah tersenyum. Mukanya muka ramah, bukan muka sangar. Maka betapa mulianya, betapa agungnya ciptaan Allah menciptakan fisiknya Nabi Muhammad ini, yang dengan kebaikan, segala kebaikan akhlaknya, dan dengan wajah yang berseri-seri. Umpamanya seperti apa? Kazzahari fi tarafin wal badri fi syarafi wal bahri fi karamin wad dahri fi himami. Kazzahari fi tarafin, bagaikan bunga di dalam kemewahannya. Katakanlah Nabi Muhammad itu indah lah, dalam indahnya, bagaikan bunga. Wal badri fi syarafin, bagaikan bulan purnama, kemuliaannya. Muhammad itu ya indah, ya bersih, ya bersinar. Wal bahri fi karamin, dan bagaikan lautan di dalam kemuliaannya. Atau di dalam
kedermawanannya. Bagaikan laut. Wadahri dan bagaikan zaman, masa, fihi mamin di dalam cita-citanya, kemauannya, kehendaknya, himmahnya. Nabi Muhammad itu indah lah, pokoknya sempurna lah. Bagaikan bunga yang indah, bagaikan bulan purnama, bagaikan laut di dalam sifat kedermawanannya, dan cita-citanya bagaikan masa zaman, bagian zaman. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina tarqahu wa fi hashami. Nabi Muhammad itu bagaikan bukan bagaikan. Muhammad itu satu orang, satu-satunya orang di tengah-tengah tentara yang menonjol keagungannya. Jadi apa? Ya komandan lah, panglima. Hina talaqahu wa fi hashami, ketika dijumpai fi haskarin di dalam tentara, wa fi hashamin dalam para khadam, hina talqah. Kita semulanya urutannya. Jadi Muhammad itu paling menonjol lah. Bagaikan pasukan tentara, dia komandannya. Ka'annama lu'lu'ul masunu fi sadafi min ma'dinai mantikin min huwa mubtasami. Nah, ketika tersenyum dan ketika berbicara, seakan-akan bagaikan mutiara yang ada di dalam tempatnya. Jadi apa namanya? Berkilau, berkilau, mengkilat. Giginya itu Muhammad kalau tersenyum itu sangat berwibawa, giginya itu mengkilat. Jadi ketika bicara, ketika tersenyum, seperti mutiara yang tersimpan terus kelihatan sedikit dulu. Tersimpan dalam tempatnya kelihatan sedikit. Ka'annamal lu'lu'ul masunu fi sadafi min ma'dinai mantikin min huwa mubtasami. Terus betapa mulianya tanah kota Madinah yang ditempati oleh jasadnya Nabi Muhammad SAW. Wafat di Madinah, di kamar yang dulu ditempatin, ya sekarang di Makbaro itu dulu kamarnya itu, rumahnya itu cuma istananya cuma itu. Betapa mulianya tanah kota Madinah yang dipilih oleh Allah untuk merawat jasadnya Nabi Muhammad yang tidak hancur sampai ila yaumil qiyamah. Betapa mulianya tanahnya itu. La tiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu tubali muntashikin min huwa multathimi. La tiba, tidak ada kebaikan atau tidak ada yang harum, ya boleh lah. Keharuman atau kebaikan sama. Ya'dilu yang menyamai turban tanah dhamma a'zumahu yang merawat tulang-tulangnya Nabi Muhammad atau jasadnya, udah jasadnya. Jasadnya Nabi Muhammad. Tidak ada kemuliaan yang melebihi tanah yang merawat jasad Nabi Muhammad SAW. Itu tanah Madinah. Tuba limuntashikin wa multathimin minhu. Bahagialah orang yang menghirup hirupan dari kota Madinah. Jadi kita kalau masuk kota Madinah, kita sedang berada dalam kota atau wilayah yang sangat mulia,
berkat adanya jasad Nabi Muhammad, maka ketika kita di kota Madinah, napas kita menghirup udara Madinah, betapa bahagianya kita itu. Orang yang bisa sampai ke Madinah itu betapa bahagianya. Kan yang namanya minyak wangi kan untuk dicium atau untuk disedot kan. Tiba tidak ada keharuman yang lebih harum daripada tanahnya Nabi Muhammad. Tanah yang menyimpan jalan Nabi Muhammad. Kuburan itu pintu masuk akhirat. Ada kalanya kuburan itu bagaikan taman sorga. Sebelum masuk sorga sudah di tamannya ini. Atau kuburan itu bagaikan lobang dari lobangnya neraka. Belum sampai ke nerakanya, belum. Baru lobangnya lah. Baru halamannya ini. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah awalnya tempat dari beberapa tempat di akhirat. Fa imma raudhatun min riyadil jannah. Ada kalanya kuburan itu taman dari taman surga, atau au hufratun min hufarin nar. Makanya kalau dalam orang meninggal, kita doakan Allah ja'al qabrahu raudhatun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratun hufarin nar. Ya pasti dong, sudah barang pasti makbarnya Nabi Muhammad SAW raudhatun min riyadil jannah, bal afdaluha, bahkan taman yang paling utama ya makbarnya Nabi Muhammad. Bahkan ada hadis mengatakan ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kuburanku dan mimbar, jadi dari sini berapa meter lah, itu salah satu taman surga, maqam mustajab, namanya raudhah. Wah, berebut sekali situ. Luar biasa. Hanya berapa meter persegi direbut 2 juta orang. Udah. Salat 2 rakaat, salat cepet ditunggu orang. Abana mauliduhu antibi unsurihi ya tiba muftatahin. Mubtadain sama aja. Itu apa? Mubtadain muftatahin. Mubtadain. Mubtadain minhu wa mukhtatami, muftatahnya boleh sama. Abana maulid antibi unsurihi. Maulidnya Nabi Muhammad itu baik itu zamannya atau tempatnya. Jadi zaman dilahirkan Nabi Muhammad atau tempat di mana Nabi Muhammad lahir itu jelas-jelas tempat yang harum. Tempat atau zaman yang harum, yang baik. Tempat atau zaman terserah, maknanya maulidnya itu terserah. Apa tempatnya itu kota Mekah, apa zamannya terserah, maknanya sama aja karena isim Makkah isim zaman maulid itu. Ya tiba muftatahin min huwa muhtatamin. Betapa harumnya pembukaan dan pemungkasan. Yaitu apa? Pembukaannya Nabi Muhammad ialah Nabi Adam, pemungkasnya adalah Sayyid Abdullah. Jadi dari Nabi Adam sampai Sayyid Abdullah, kakek Nabi Muhammad itu orang-orang yang ya, tidak ada yang berbuat zina. Coba. Sudah disiapkan yang akan melakukan Nabi Muhammad itu tidak ada orang berbuat zina. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga bapak-bapaknya leluhur Nabi Muhammad saunan lismihi, karamatan li Muhammad, menjaga kemuliaan Muhammad, menjaga nama baik Muhammad dengan apa?
leluhurnya dijaga dari tarokus sifah, tidak ada yang berbuat dari kapan? Min Adam, dari Nabi Adam sampai wa ila abihi wa ummihi, bapak dan ibunya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Mihlajil bin Hormuz bin Qinan bin Idris bin Syith bin Mihlajil bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Itu semua orangnya, lalu Nabi Muhammad itu orang yang suci semua tuh, tidak ada berbuat zina. Bin Nuh bin Lamak bin Arfakhshad bin Matusalih bin Idris bin Akhnuh bin Hormuz bin Mihlajil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bihululil bu'si wan niqami. Lahirnya Nabi Muhammad itu menjadikan firasat bagi bangsa Persia bahwa bangsa Persia akan mengalami kehancuran. Yaumun, di hari tafarrasa fil furs, berfirasat, bangsa Persia berfirasat. Agamanya apa? Agamanya Zoroaster atau Majusi, menyembah api. Kenapa asal mula dikatakan bangsa dinamakan Furs? Ceritanya dulu moyangnya punya anak puluhan, moyangnya ini punya anaknya puluhan, semua pandai naik kuda. Siarnya disebut Furs, dikatakan dari kata faros, kuda. Bangsa Persia dengan klan Nabi Muhammad annahum qad unzir, sesungguhnya mereka sudah dikasih tahu, diberi inzar, diberi warning bahwa mereka akan tertimpa al-bu'si wan niqam. Apa? Kehancuran dan siksaan. Yang paling heran kan, yang paling heran, begitu negara besar, orang pinter-pinter, Sayyidina Utsman, ketika Khalifah Sayyidina Utsman tahun 30-an, 30 sekian, sudah Islam semua. Udah hilang dah. Negara Persia itu udah hilang. Yang namanya negara Persia, Kaisar hilang udah. Dan yang heran lagi, bahasa ganti, bahasa Arab semua mereka. Nah, karena mereka sudah cerdas, sudah berilmu, sudah cerdas, ganti agama tok. Kecerdasannya sudah membawa kecerdasan, maka para ulama kebanyakan dari bangsa Persia, bukan dari Arab kebanyakan, bukan para tabi'in. Para tabi'in itu 95% bukan orang Arab, bukan darah Arab. Ini bahasanya udah Arab, bahasanya Arab, namanya Arab. Ya, kamu juga namanya Arab kan? Di sini. Bahasa Persia lah, coba. Beda Romawi. Kalau Romawi, hilangnya Romawi itu tahun 1455. Jadi baru 600 tahun sampai sekarang.
Kalau bahasa Persia masih tahun 35 Hijrah udah hilang udah. Raja terakhir namanya Yazdirjiz. Yang kedua yang membunuh namanya Qutaibah bin Muslim. Umurnya baru 20 tahun, berapa Qutaibahnya nih, komandan perang Islam, baru 20 tahun umurnya. Usama bin Zaid waktu jadi panglima perang, mimpin perang lawan lawan Romawi baru 19 tahun. Ulama-ulama semua dari Persia, kecuali 95% lah. Ahli hadis 10 orang, tidak satu pun orang Arab. Bukhari dari Bukhara, Muslim dari Afghanistan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ahmad bin Hanbal, Ahmad nomor 10. Semua ahli hadis nomor 10 orang ahli hadis itu. Nah itu nggak ada dari Arab satu pun. Bahkan yang menyempurnakan tulisan Arab dikasih titik, batik 1, titik 2, titik 3, terus tadinya polos saja tadinya. Abul Aswad Ad-Du'ali, ya orang Persia. Itu tahun 52 Hijriah. Yang menggagas mustalah hadis supaya hadis sahih, ada metode menseleksi hadis sahih, dhaif, hasan, dhaif, maqtu, mauquf, muqata', mursal, mu'anan, mu'allal. Yang menggagas metodenya namanya Syekh Syihabuddin Rama Hurmuzi, orang Persia. Yang menggagas ilmu nahu Imam Sibawayh, asal namanya Amr bin Qumbur. Yang menggagas syakal, fathah, dhamma, kasrah, fathatain, dhammatain, kasratain, tasdid, sukun, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawayh. Itu yang mengarang fathah, dhamma, kasrah itu. Juga ngarang ilmu arud. Khalil itu yang ngarang ilmu arud. Yang menciptakan ilmu tajwid Abu Ubaidah Qasim bin Salam, wafat tahun 224, orang Persia. Imam Abu Hanifah Awal Musahid, Persia. Imam Malik Arab, Imam Syafi'i Arab, Hambali Persia. Orang Afghanistan Hambali itu. Para aulia, para sufi, Syabul Qadir Jilani, orang darah Persia. Imam Hasan Basri apalagi? Hasan Basri itu bapaknya menjadi tawanan perang. Bapaknya itu namanya Yasar, Syekh Yasar namanya. Di apa? Ya orang Majusi, terus ditangkap, masuk Islam, dibawa ke Madinah menjadi budak. Punya anak Syekh Imam Hasan. Tapi lahirnya di Basrah, maka Hasan Al-Basri. Beliau bukan orang Arab, bukan. Pertama orang yang menulis tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas, orang pertama kali nulis tafsir, tapi nggak sempurna, comot sana comot sini, nggak dari awal sampai akhir, nggak ayat-ayat, berupa ayat saja, cuma 2 jilid dan kecil. Orang pertama kali nulis tafsir adalah Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Nah itu bagus. Beliau juga menulis Tarikhul Umam wal Muluk, tarikh yang lengkap pertama. Tabari, Tarikh Tabari. Itu dari kota Tabaristan asalnya. Ya dari Persia. Apalagi? Wah, apalagi para filosof. Ibnu Sina, Al-Farabi, itu semua orang Persia. Kecuali Al-Kindi orang Arab, dari suku Kindah. Bani Kindah. Al-Kindi orang Arab. Jadi kebanyakan orang filosof ya orang Persia. Dokter-dokter, luar biasa yang membangun peradaban Islam, tabi'in wa tabi'in 95% orang Persia. Kenapa? Karena Persia sudah berbudaya, sudah berpendidikan, sudah cerdas orangnya. Orang Arab siapa? Ummiyin buta huruf. Imam Syafi'i sendiri orang Arab, tapi bukan Arab itu bukan, dia dari Gaza, Palestina. Dari kota Gaza yang sering dikumpul Israel itu. Sudah Arab yang maju lah, bukan dari pedalaman, bukan.
Imam Malik dari Madinah, Imam Malik. Coba kalau nggak ada ulama-ulama itu, gimana Islam? Seperti apa Islam? Kalau nggak ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, hadis hilang. Dakwah Kanjeng Nabi udah hilang tuh. Walaupun ngambilnya dari sahabat, dari orang kafir, tapi yang mengumpulkan, yang apa? Memelihara, mengumpulkan Bukhari. Ngambilnya dari siapa? Dari Nafi, Imam Nafi, dari Ibnu Umar, ya, dari para sahabat, putra-putra sahabat atau sahabat. Tapi ya dari sini mereka 10, dari sana 5, dari sana 20 gitu. Wa bata iwanu Kisra wa huwa munsadi'u kasyamli ashabi Kisra ghairu multaimi. Dan singgasananya Raja Persia munsadi' apa? Pecah, goyang. Begitu pula perumahan-perumahan atau gedung-gedung apa? Pembesar-pembesar Kisra. Ghairu multaim, ghairu jangan ghairi, ghairu multaim, tidak layak untuk ditempatin. Jadi singgasananya pecah, rumah-rumah, apa gedung-gedung, semua hancur, pecah, retak-retak ketika lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan di Borobudur Prambanan, lihat tidak ada berhala yang utuh. Ada yang hidungnya nggak ada ya, ada yang telinganya nggak ada, itu ketika Nabi Muhammad lahir tuh. Ada yang pecah, retak. Wan naru khamidatul anfasi min asafi alaihi wan nahru sahil aini min ajami min sadami. Api yang disembah oleh bangsa Persia puluhan ribuan tahun nggak pernah padam. Apinya ditaruh di atas disembah. Api itu. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, padam. Sirup apa? Sirup. Padam. Ya Allah. Wan naru khamidatul anfasi. Api yang disembah oleh orang Majusi padam. Yang tadinya tidak pernah padam 1000 tahun. Ribuan tahun. Min asafin. Dari rasa apa? Sedih. Saya kok disembah gitu. Sedihnya itu kira-kira. Apinya itu. Saya kok disembah piye sih? Wan nahru sahil an min sadami. Dan Bengawan Furat yang airnya selalu penuh ketika Nabi Muhammad lahir surut. Wan nahru sahil aini min sadami. Ini salah satu beberapa mukjizat ketika Nabi Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam. Wasa wataan ghadat buhayratuha warudda wariduha bil ghairi hina dhami. Di kota sawah itu ada danau. Buhair itu danau. Buhair itu artinya bahar kecil, danau. Ketika Muhammad lahir, yang biasanya orang ngambil air situ lah. Di Persia itu ada kota sawah, di situ ada danau. Orang pada datang situ ngambil airnya. Ketika Muhammad lahir, habis surut airnya. Sat. Wasa asa wa targhut buhairatuha. Warudda wal bilghadhi nadhim, orang yang haus datang ke situ ingin minum, enggak ada airnya, balik lagi dengan membawa kehausannya.
Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balali husnan wa bil ma'i ma bin nari min dharami. Seperti api yang ketika Nabi Muhammad lahir padam jadi seperti air. Lah air yang di danau seperti api. Kebalik-balikan sudah. Itu menunjukkan kesedihan. Kesedihan mereka itu, kesedihan api dan kesedihannya air. Nabi Muhammad lahir. Ka'anna bin nari, seakan-akan bagi api mabil apa yang ada dalam air yaitu balalin basah, huznan karena sedih, wabil mai dan bagi airnya danau sawah tadi, binari min dharami seperti apa yang ada dalam api yaitu panas, membakar seperti ada panas. Wal jinnu yahti tahti apa yahtif wal jinnu yahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi. Jin yang ada di gunung, yang ada di lembah-lembah, semua itu menyuarakan, bersuara bahwa malam ini lahir Khatamul Anbiya, Afdalul Anbiya wal Mursalin. Malam ini lahir Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama, dan Nabi pamungkas. Wal anwaru sati'atun, cahaya pun terang benderang. Nah ini jelas hadisnya ada ini. Hadisnya ada ini. Nih hadisnya nih. Lama waladathu kharaja min faraj nurun adha al qusur syam fa waladathu nadhifan ma bihi qadar wal haqq. Ketika Muhammad lahir, orang melihat dari kamarnya Aminah itu ada cahaya. Sampai ke dilihat sampai ke negeri Syam. Sekarang Syria lah. Syria, Libanon, Syam dulu. Begitu. Nah, Gus Muhafiq kok bilang enggak ada cahaya, enggak ada. Ini bukan masalah puji-pujian, masalah hadis juga ini. Kalau beritanya puji-pujian, ini hadis juga ada. Jadi orang juga semua menyaksikan pagi itu, malam itu ada cahaya dari kamar Abu Lahab. Ceritanya Abu Lahab melihat di rumahnya Aminah ada terang berapa sih? Ada apa itu? Kok terang benderang itu? Jadi nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Coba Suwaibah lihat tuh rumahnya Aminah kok terang benderang, ada apa? Balik lagi lapor Aminah melahirkan bayi laki-laki. Abu Lahab pamannya, Abu Lahab itu paman saudara bapaknya, walaupun lain ibu sih. Dia saking gembiranya dan bangga punya ponakan laki-laki sampai Suwaibah tadi dibebaskan dari budak. Itu Abu Lahab nanti di akhirat setiap hari Senin diangkat dari neraka. Coba, karena Abu Lahab gembira dengan Maulid. Jadi hadis tuh sejarah, nggak bisa dipungkiri sejarah. Jadi logikanya Gus Muafiq itu begini, Nabi itu disembunyikan oleh Allah. Kalau ketahuan sejak kecil dibunuh oleh para musuhnya gitu. Jadi disembunyikan. Jangan Nabi Musa dihanyutkan di Nil. Coba kalau dari awalnya ketahuan, jadi dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Nabi Muhammad juga nggak ada orang tahu apa jadi apa ini. Bapaknya udah mati, dipelihara oleh kakeknya rembes, merembes, matanya rembes, kok dekil lagi, masya Allah, boten, enggak, tidak. Justru Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah luar biasa, walaupun nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nanti ada di debat, di sini nanti ada nih. Hidup tengah-tengah jahiliyah tapi tidak jahiliyah, hidup tanpa ayah tapi beradab, berakhlak. Waktu masih remaja, diajak oleh teman-temannya, Abu Jahal, saya temannya kan pantarnya, sepantar. Kalau ada pasar malam, ada joget-jogetan, diajak, ya ikut. Tapi di tengah jalan, ngantuk, tidur, pinggir jalan. Gak sampai ke tempat, sejak masa remajanya itu. Jadi sama sekali gak pernah melihat mungkarot. Kan di sana ada kadang-kadang
di bulan Dzulqa'dah menyongsong haji. Itu ada pasar malam namanya pasar Uqadh, namanya pasar Uqadh. Ya di situ ada lomba syair, ada joget-jogetan, ada jual beli amat, budak perempuan yang cantik, ada juga transaksi pasar malam 1 bulan. Nah itu Muhammad juga diajak, ayo nonton yuk. Ya berangkat, di tengah jalan ngantuk berat lah. Sampai tidur di pinggir jalan. Sudah dijaga oleh Allah seperti itu. Dibayangkannya, digambarkan seperti kita-kita, Gus Muafik itu. Anak kecil, ayahnya nggak ada, dipelihara oleh kakaknya, nakal, kakaknya kurang perhatian kan kakak itu. Enggak. Nanti ada di sini. Kafaka bil ilmi fil ummiyi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Nabi Muhammad itu ummi, tinggal di masyarakat yang hidup di masyarakat yang jahiliyah, tapi beliau tidak jahiliyah. Dia anak yatim tapi ta'dib, beradab. Ta'dib fil yutumi, anak yatim tapi beradab, berakhlak. Enggak nakal lah, bukan anak nakal coba. Ya, saya kira Gus Muafik harus baca sejarah. Jangan digambarkan Muhammad seperti kita. Seperti orang biasa kita-kitaan. Ya nyolong jambu. Enggak. Nabi Muhammad ketika lahir pun Abu Lahab menyaksikan itu kamarnya Aminah kok bercahaya, apa itu? Maka nyuruh Thuwaibah datang lapor, Aminah melahirkan laki-laki. Abu Lahab ikut gembira, ikut bangga, sehingga Thuwaibah dibebaskan dari budak. Itu sejarah ini. Kalau ini kan puji-pujian, ini sejarah, nggak bisa dipungkirin. Hadis. Dipungkirin. Ayo baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazatta dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsaji minhu wa muttari lal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dhikril bani wal alami kaifa tunkiruhu ban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami yadru wajdu khatta abratin wa dhana مثل بهار على خديك والعنام نعم صار طيف من أهوى فأرقاني والحب يعترض اللذات بالآلام يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عدتك حالي لا سري بمستتيري عن الوشاة ولا دائي بمنحسم ما حطاني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جالها بنذير الشيب والهرام ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من غاياتها فما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النايم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسيم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسام واخشى الدسائس من جوع ومن شبع
فرب مخمصة شر من التخام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما فإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما تعرف كيد الخصم والحكام أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم عمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم ظلمت سنة من أحظلم إلى أن اشتقت قدماه الضرى من ورم وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الآدام وروادته جبال الشم من ذهب عن نفسه فأراه أيام شمام كيف فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العز وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قليلا منه ولا نعام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم حق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء الناس منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آياته عظاما حسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعى العقول به اصنع علينا فلم نرتب ولم نايم الوار فهم معناه أشعر القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم علم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام